Bahkan waktu saya pertama jadi guru gitu ya. Jadi guru masuk di Pulau Malan itu siswanya ada yang jenggotan, ada yang Tapi luar biasa lu masih mau mereka sekolah kan? iya, Nggak ada masih malu. mau. Saya selalu menekankan ke mereka, jumlah kalian berapa sekarang? Bisa dijawab 23 orang gitu. Pokoknya kalian hari ini 23 orang, nanti lulus harus 23 orang juga dari kelas ini. Ya mau kemana kita mencarinya? Betul. Dengan situasi mereka yang harus di kampung, yang jauh dari sinyal, Blank spot gitu ya. Iya, gimana gitu. Makanya di saat ini sudah mulai tatap muka nih, ya udahlah kita mulai lagi mencari domba yang hilang itulah, anggap seperti itu. Halo sahabat Ngobras, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan ngobrol asik bersama dengan narasumber. Beliau ini merupakan salah satu sosok pahlawan tanpa jasa. Sosok yang cantik juga. Sahabat Ngobras penasaran? Mari kita sapa. Halo Ibu, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Ibu Teresia? Oke, selamat pagi menjelang siang. Kabar baik. Luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu atas waktu dan ketersediaannya dapat hadir di Ngobras hari ini. Yang mana dengan kesibukan Ibu juga meninggalkan anak didiknya ini. Iya. Tapi tidak apa-apa. Karena di sini juga kita akan berbagi informasi kepada sahabat Ngobras dan umumnya kepada masyarakat Kabupaten Katingan. Yang mana nanti kita akan bercerita tentang siapa sih Ibu Teresia, pekerjaannya apa, tugas pokoknya bagaimana, kemudian menjadi sosok inspirasi yang bagaimana. Nanti kita akan bicara habis di sini. Oke. Layaknya seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya hanya memanggil dengan sebutan Ibu Teresia. Mungkin sahabat Ngobras penasaran nama lengkapnya siapa. Monggo disapa dulu sahabat Ngobras. Oke, selamat pagi menjelang siang, sahabat Ngobras. Nama saya Teresia Meiriani Yandeng. Kalau Yandeng itu kalau orang Batak kan ada pam gitu ya. Ya. Tapi kalau orang Dayak sih nggak ada pam-pam gitu sebenarnya. Tapi karena sudah terbawa dari akte, dari ijazah, ya udah jadi masuk nama lah gitu. Teresia Meiriani Yandeng. Biasa disapa Bu Tere bisa, atau Bu Teresia gitu. Makanya saya udah nggak nyebutin nama juga tadi Bu. Biasanya saya sebutin nama. Orang Dayak. Oke. Enaknya saya panggil Bu Teresia. Iya. Sejauh ini perkenalannya hanya itu, status sudah berkeluarga, punya suami 1 dengan 4 orang anak. Ya, oke. Semuanya dalam usia sekolah lah. Ya. Sebagai pelajar ya anaknya ya. Dan luar biasanya mamanya guru. Ibu Teresia ini tenaga pendidik yang mengajar mata pelajaran apa sih sebenarnya? Perjalanannya panjang. Sebelum sampai ke dunia, saya ngajarnya produktif multimedia sekarang. Tapi pada dasarnya saya itu dari awal saya masuk ke dunia pendidikan itu melenceng lah. Kok bisa? Soalnya saya seorang sarjana perikanan sebenarnya. Sarjana perikanan, kemudian saya ngambil akta 4 waktu itu. Ya. Memang itu angkatan terakhir. Jadi pendek cerita nih keterima di di Kabupaten Katingan. Dengan status guru SMA, guru biologi. Awal mulanya. Akhirnya berjalanlah, saya pindah. Awal penempatan saya di Buntut Bali, pindah ke SMA Kristen, dan sekarang kan baru di SMK Negeri 2 Katingan Hilir. Iya. SMK 2 Kasongan sekarang namanya. Nah itu keahlian ganda dulu. Setelah saya ngambil jurusan multimedia, baru saya pindah ke SMK dan ngajar multimedia.
Ini kalau diceritain nih 1 hari nggak habis. Iya, nggak bisa. Tapi itulah prosesnya gitu ya Bu sampai Tere ya. jadi guru Artinya multimedia. secara basic ataupun latar belakang ternyata dulunya bukan berkeinginan menjadi seorang guru gitu ya. Iya, betul. Tapi segala rencana itu kan bisa Tuhan yang saja ngatur. terjadi atas kehendak yang di Iya. atas. Kita hanya melaksanakan dan luar biasa. Iya. Ditawarkan untuk pindah, Heeh. katanya udah jatuh cinta sama dunia Iya. pendidikan. Nah ini, inilah di luar apa yang kita ekspektasi. Akhirnya fakta nyatanya demikian. Itulah proses mungkin ya. Iya. Jadi tidak serta merta artinya meskipun dulu kuliahnya Perikanan. perikanan, mohon maaf, tapi pada faktanya bekerjanya menjadi seorang guru sekarang. Iya. Bahkan udah sertifikasi ya. Sudah. Nah, luar biasa. Jadi sahabat ngobras, meskipun sedikit menyimpang ini, tapi relnya udah bener nih sekarang ya. Oleh ceritanya tadi. Iya. Mundur dulu. Oke. Dan itu bagian dari proses yang seperti saya bilang. Nah, sekarang menikmati peran sebagai tenaga pendidik tentunya sudah banyak pengalaman. Kurang lebih berapa tahun? Kalau dari awal penerimaan berarti sampai sekarang 16 tahun masa kerja. Sebagai Udah guru. berapa daerah aja nih? Pertama penempatan saya di SMA Pulau Malan, SMA 1 Pulau Malan. Itu di Buntut Bali. Itu sekitar 4 sampai 5 tahun saya di situ. Dengan jalan yang masih Oke, penempatan pertama. Ya, kemudian saya pindah ke SMA SMA Kristen. Kristen karena beberapa alasan, jadi bisa pindah ke SMA Kristen. Baru setelah itu tahun 2018 akhir baru SK-nya keluar untuk di SMK 2. Masuk SMK 1 tahun langsung dikasih kado COVID-19. Iya. Lalu tidak tatap muka, Iya, betul. virtual. Nah, untuk menjiwai menjadi seorang guru nih, di samping memang sosok sebagai ibu sih, Iya. tentunya mendidik anak-anak sendiri dengan istilah ya berbeda sih, jelas berbeda. Namun dalam artian menghadapi banyak karakter dari murid-murid ini dengan pola yang bagaimana. Sedangkan kita tahu kalau taraf SMA sederajat ini ya SMK ya Bu ya. Iya. Ini kan usia-usia labil, remaja menginjak ke dewasa. Iya. Artinya mereka mencari jati diri. Bisa saja istilahnya guru ngejelasin dia asik sendiri. Ada nggak yang seperti itu? Kemudian cara menghadapinya bagaimana, mengatasinya? Iya, banyak lah. Banyak sekali karakter. Bahkan waktu saya pertama jadi guru gitu ya. Jadi guru masuk di Pulau Malan itu siswanya ada yang jenggotan, ada yang Tapi luar biasa lu masih mau mereka sekolah kan? iya, Nggak ada masih malu. mau. Bukan berarti malu dalam artian ya karena memang itulah Iya. dari sisi keadaan postur atau tampilan tubuh mereka Iya, kan. karena mungkin kan pekerjaan mereka Iya. juga membantu orang tua. Ya itu pengalaman yang sangat luar biasa ya, ketemu mereka, apalagi saya dengan latar belakang yang mungkin sedikit sekali Iya. ilmu untuk mendidik itu, tapi dari situ saya ya sedikit demi sedikit belajar mengetahui karakter masing-masing gitu kan. Ya saya ikutin aja. Memang benar bilang Bapak tadi, di saat kita ngajar ada yang ngobrol, ada yang ya itu biasalah. Itu bisa diatasi, dialihkan, ibaratnya dialihkan kan perhatian mereka terhadap sesuatu itu, kita ajak lagi gitu untuk kembali fokus ke pembelajaran kita. Nah ini maksudnya kenapa itu saya tanyakan. Artinya begini Bu Tere, jangan menjadikan murid itu untuk takut dengan gurunya. Iya, Tetapi betul. jadikan murid itu segan dengan gurunya. Takut dengan segan itu konotasinya berbeda. Kalau takut dalam artian di mana ada guru itu dia akan menjadi baik, dalam artian ya pura-pura. Tapi kalau nggak ada bablas. Iya, Tapi kalau betul. segan itu akan konsisten, artinya arahnya ke sana.
Jadi pola-pola yang demikian maksud saya supaya kemarin Bu Ayu juga demikian saya tanya. Oh iya. Jadi untuk mengatasi anak-anak yang demikian, karena biar bagaimanapun saya pribadi menitipkan anak-anak karena saya juga punya anak. Artinya leading sektornya ya kepada guru-guru, di samping memang pengawasan orang tua seperti kami kan, seperti kita ketika di sekolah ya guru. Dan anak-anak ini merupakan generasi penerus kita. Kalau langkah awalnya sudah salah, cara mendidiknya salah, nah Betul. nasib keluarga, nasib bangsa ini bagaimana nanti? Iya. Maka saya bilang tadi saya kan punya 4 anak nih. 4 anak dan anak tertua saya itu memang tingkatnya setara lah dengan anak-anak yang saya ajar Ya saat sekarang ini. oke. Jadi saya tuh lebih bisa lah menjiwai. Jadi apa yang saya ajarkan ke anak saya dengan apa kata-kata saya untuk anak saya, untuk siswa saya itu hampir sama. Karena saya ngelihat anak saya di rumah, dengan ngelihat mereka itu saya merasa mereka anak-anak saya juga. Betul. Jadi apa yang saya nasehatin ke anak saya, itu juga saya nasehatin untuk anak didik saya. Berlaku sama. Berlaku sama. Tapi untuk aplikasinya mungkin ada yang nerima, ada yang enggak. Nah itu dia. Jadi selain menjadi sosok guru, saya bilang paket komplit sih. Iya. Iya, para tenaga pendidik ini paket komplit. Kenapa demikian? Di samping dia memang menguasai mata pelajaran yang dia ajarkan, itu tadi juga kaitannya dengan yang apa saya tanyakan. Artinya menjadi seorang psikolog, memahami karakter satu dengan yang lainnya terhadap murid-murid itu susah menurut saya. Ketika kita untuk menerapkan pola yang sama, sementara mereka berbeda-beda. Kata orang bijak sih rambut boleh sama hitam katanya. Iya. Tapi sekarang ada banyak yang pirang siswa. Itu ngikutin guru jatuh. Nah ini dia. Tapi kan secara aturan di sekolah ada ketentuannya. Nah sementara kalau gurunya juga pirang, ya gimana nggak ngikut? Ini mohon maaf ya. Tapi bener nggak ada nggak ketentuannya seperti itu? Iya, memang guru nih selalu disorot lah, gitu ya. Mau rambutnya pirang ya nggak boleh. Kukunya dicat, pakai kutek juga nggak boleh. Soalnya pernah dulu pengalaman ini kan, jadi gurunya pakai kutek hitam nih di sekolah yang dulu gitu. Tiba-tiba besok siswanya sudah ada, walaupun mereka nggak nemu nih yang kutek hitam, jadi pakai spidol. Jadi niru tangannya. Kreatifnya kan Saking apapun kreatif. bisa. Iya, Akhirnya pakai itulah. spidol. Ya itu tadi. Ya jangan sampai, artinya bukan saya istilah menggurui Bu Teresia atau para guru yang lainnya. Tentunya ini tugas kita bersama. Iya, betul. Karena seperti yang saya katakan tadi, biar bagaimanapun anak-anak pelajar ini adalah generasi penerus kita. Jadi kalau mereka salah pondasi dalam dunia pendidikan, malah mau kemana kita? Iya, betul. Buktinya ibu sendiri ngerasa nggak? Udah nggak mau dipindah jadi guru itu? Pernah ditawarin pindah aja dari dunia pendidikan? Enggak, udah kadung jatuh cinta. Iya. Iya, karena masalah itu Karena tadi pondasinya memang- udah enak. Iya. Nah itu zonanya. Zonanya enak, memang nyaman. Kalau dulu kan ditawarkan ke struktural, pasti alasannya guru kan kalau di struktural susah nih izinnya gitu atau cutinya gitu. Tapi kalau kita guru bisa sama-sama liburan lah sama anak-anak gitu kan. Lah sebentar lagi nih libur nih bulan Ramadan. Iya, di awalnya aja. Tapi berjalan seiringnya waktu, terus aturan-aturan yang berubah kan tidak ada lagi tuh. Yang namanya guru libur tuh nggak ada. Ya. Yang libur siswa, bukan gurunya. Ya gurunya tetap. Tapi Ya. memang sudah nyaman lah menjadi seorang pendidik itu. Ini udah tatap muka Sudah sekarang. dengan aturan yang terbaru. Mungkin saya lebih ke spesifik mata pelajaran yang diajarkan ya. Saya kurang menangkap tadi. Mungkin zaman saya belum ada itu mata pelajaran itu. Oh iya, jurusan itu. Mata pelajaran apa sih sebenarnya, Bu? SMK Negeri 2 Kasongan itu sebenarnya udah lama berdiri dari tahun 2007. Ini maaf nih saya potong nih. Anak-anak SMK 2 Kasongan wajib
Subscribe nanti deh. Iya betul. Oke, lanjut. Itu berdirinya 31 Agustus 2007. Cuman operasionalnya baru 2009 dari ininya, dari sejarahnya. Dan itu diawali dengan jurusan Purni waktu itu. Karena memang visinya Kabupaten Katingan kan untuk memajukan rotan nih ceritanya. Ya. Nah, maka dibangunlah itu. Nah, pada perkembangan berikutnya Purni itu berubah menjadi K3R sekarang. Apa itu? K3R itu kria, kayu dan rotan. Kalau Purni kan lebih ke alat ke produk jadi yang ini, tapi ini ke krianya. Ke kria tuh lebih dari bahan gitu. Nah, itu. Memang kita kerjasamanya dengan di Kereng Humbang itu. Jadi sekarang ada 4 jurusan. Jadi Purni sekarang berubah menjadi K3R. Kemudian berkembang lagi TBSM, teknik sepeda motor. Yang ketiganya multimedia. Yang keempat yang terbaru desain pemodelan informasi bangunan. Itu yang terbaru. Nah, kebetulan sayanya di multimedianya. Untuk 4 jurusan itu sekarang semua sudah terpenuhi untuk kuota gurunya. Untuk kuota gurunya masih kurang sih. Tapi untuk murid-murid antusias. Secara animonya para pelajar itu sekabupaten Katingan ini. Yang masih begitu menarik untuk mereka multimedia memang. Bidangnya ibu. Iya, bidangnya. Kenapa kira-kira? Karena mungkin ini ya, memang zamannya. Zamannya sekarang itu orang semua beralih ke multimedia. Walaupun sebenarnya multimedia ini bukan sesuatu yang harus dipelajari secara ini, karena secara umum orang tanpa belajar ini pun orang sudah akan ngeh dengan multimedia sih sebenarnya. Betul. Cuman itu masih terlalu sangat menarik lah. Cuman kan itu baru, kalau ibarat buku itu sampul luarnya gitu kan. Kalau istilah dengan anggapan nggak perlu belajar, dengan begitu pun kita bakalan tahu. Tapi kan nggak semudah itu. Iya, banyak hal juga memang yang di dalam multimedia. Tadi aja mau nangis ceritanya perjuangannya untuk menjadi guru itu. Makanya saya bilang tidak mudah. Memang sih karena kita ngikutin zaman, mendengar bahasa multimedianya itu. Lalu nasib K3R-nya bagaimana? Nah, itulah nasib K3R nih jadinya. Makanya kami menekan untuk jurusan multimedia gitu kan kemarin pada penerimaan, supaya jurusan K3R ini tetap hidup. Apalagi di saat sekarang ini sepertinya rotan mulai bangkit dan tumbuh lagi. Jadi jangan sampailah karena orang larinya ke multimedia terus jurusan K3R ditinggalkan gitu. Karena kenapa itu saya katakan nasib K3R-nya bagaimana? Berdirinya SMK 2 itu kan fondasinya itu awalnya. Asal mulanya kan karena untuk mengedepankan rotan itu. Katingan mau membangun pabrik itu gitu loh. Jadi harus ada sumber daya manusianya yang memang memadai. Dibuatlah SMK itu. Nah sekarang kok jadi berbanding terbalik nih peminatnya. Nah itu masalahnya. Jadi kami ini memang berjuang kan. Selain mempertahankan sejarahnya, landasan dasarnya. Tapi kita tetap harus berkembang kan. Betul. Namanya sekolah kan. Ya harus tetap cari peminat kan. Betul. Dan memang peminatnya di multimedia itu ya dibilang masih sangat-sangat tinggi lah untuk saat ini. Ini kapan nih penerimaan siswa baru? Di Juni. Bulan Juni. Nggak lama lagi. Iya, Mei Juni lah sudah mulai boleh promosi di Ngobras. Iya boleh. Jadi buat adik-adik yang bakalan lulus dari tingkat SMP silahkan daftar di SMK. Alamatnya di Kereng Humbang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2. Nah, kalaupun ini butuh istilahnya informasi atau apa secara media sosial atau internet kan ada layanan. Ada. Tuh. Silahkan klik di Facebooknya ada, Instagramnya ada di SMK Negeri 2. Atau kalau yang udah nonton Ngobras nih langsung temuin Bu Teresi aja nggak apa-apa. Iya bisa. Saya bantuin promosi. Bulan Juni ya. Mei Juni lah.
Nah, kebetulan anak saya ini kelas 3 SMP, cuman dia di Palangka sekolahnya. Nggak mau dia di Kasongan katanya deket papa. Betul anak-anak. Biar mandiri katanya. Iya. Ya mudah-mudahan lah semua yang terbaik untuk pelajar kita, intinya untuk guru-gurunya juga. Kalau boleh saya ingat, sekarang udah pensiun sih, guru saya waktu SD itu pernah berkunjung waktu ada perjalanan mereka kemana, ke Palangka, mampir di rumah saya di Kasongan. Jadi saat guyon gitu kan, kita leyeh-leyeh santai. Ini ngobras begini Bu, kita cerita ya. Jadi bapakmu ini dulu sekolahnya, kamu tahu gak bakalan bisa begini, bapakmu gak bisa jadi polisi kalau gak kujewer-jewer dulu. Karena kebetulan itu om. Nah, dulu kan. Jadi ngomong sama anak saya kayak gitu. Berarti papa nakal juga lah, we. Wah, ini buka-buka kartu nih gue bilang. Tapi ya itulah gue bilang kan. Istilahnya jadi kesan yang sekian lama bertahun-tahun itu ketika kita boleh meniti melewati semua prosesnya, dan puji Tuhan saya mendapatkan semua itu dan bisa menjadi abdi negara juga di bidang kepolisian seperti saat ini ya berkat sekolah tadi, berkat guru-guru tadi. Itu hanya salah satu contohnya yang saya bilang. Jadi saya memang angkat jempol buat Ibu Teresia dan guru-guru yang lainnya. Entah itu di jenjang SD, TK, SD, dan seterusnya. Dan puji Tuhannya juga saya kuliah. Iya. Waktu jadi polisinya. Hampir MA. Hampir mahasiswa abadi. Tapi puji Tuhan akhirnya bisa juga diselesaikan. Dan memang luar biasa. Nggak ada guru itu menginginkan kita berhenti sekolah, nggak ada. Iya betul. Nah itu. Malah kita didorong, dijemput, dipanggil, kendalanya apa. Ini mungkin belum dilakukan Bu Teres ya? Pernah? Sudah. Sering malahan. Kita sebagai guru itu, ini bagian dari suka dukanya iya, mungkin ya. Suka dukanya. Kita nemuin anak-anak yang loh kok ini menghilang gitu. Menghilang kemana ini? Memang sih anak-anak itu dengan apa ya, masa remajanya kurang Ya yang ini, labil saya bilang labil tadi, itu ya. Kadang melangkah itu nggak berpikir panjang lah gitu. Jadi mohon maaf nih, beberapa memang ada anak SMA yang sudah hamil gitu kan. Jadi berhenti di Ini tengah. panjang ceritanya. Wah, ini. Minum dulu kopinya. Boleh. Nah, ini mungkin ke siswinya gitu ya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sama-sama rekan sekelasnya yang putra siswanya gitu kan. Kalau berbicara pergaulan bebas nih sebenarnya. Itu selalu diinikan, baik di MOS di awal mereka masuk. Kalau saya masuk itu di pembekalan tuh saya selalu menekankan ke mereka, jumlah kalian berapa sekarang? Bisa dijawab 23 orang gitu. Pokoknya kalian hari ini 23 orang, nanti lulus harus 23 orang juga dari kelas ini. Itu mau gurunya. Mau gurunya seperti itu. Tapi pada kenyataannya masuk 23, nanti yang lulus paling 10. Ini kayak mahasiswa aja nih. Jadi rontok di tengah jalan gitu. Banyak Betul. sekali. Apalagi dengan masa pandemi ini, kita merumahkan mereka. Bukan kita ya, memang aturannya seperti itu. Ya mau kemana kita mencarinya? Betul. Dengan situasi mereka yang harus di kampung, yang jauh dari sinyal, Blank spot gitu ya. Iya, gimana gitu. Makanya di saat ini sudah mulai tatap muka nih, ya udahlah kita mulai lagi mencari domba yang hilang itulah, anggap seperti itu. Buset dah. Jadi begini Bu Teres ya. Nah, karena SMK 2 ini cukup muda sih secara usianya gitu ya. Sejauh ini untuk peserta anak didiknya ada berapa banyak? Yang sekarang? Yang sekarang ini cuman sisa 267. Itu putra putri udah ya. Putra putri dari semua jenjang nih, dari kelas. Untuk kapasitas kelas, peruangan? Idealnya ya 34.
Tapi ini yang terisi ada yang cuma 20, yang terbanyak ya 30-an, ada sih 34 full gitu. Tapi ada yang cuma isinya 7, 10. Meskipun udah tatap muka, ya kapasitasnya kalaupun boleh lebih ya jaga jarak, Iya betul. pakai masker. Gitu. Ini aturan yang terbaru yang baru saya baca dikirim sama kepala sekolah tadi pagi, itu sudah boleh 10% tatap muka. 10%, kalau kemarin kan masih 50%, ini sudah boleh 100% ya, tapi tetap prokes itu tadi. Iya. Mungkin dibagi 2 sesi, 2 kelas. Betul. Gitu. Pembagian di waktunya aja sesi. Nah, ini biar masyarakat juga nggak menyalahkan kita. Artinya ketika ada penjelasan Bu Teresia tadi dengan jumlah yang begitu, ya kita tetap mematuhi prokes gitu ya. Garis bawahnya di situ, sahabat Ngobras. Jadi dari sekolah kami pun tahun ini sebagai guru berprestasinya ada, dan juara 1 guru berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Bu Ria Martalata tahun ini. Kemudian prestasi anak-anaknya pun cukup membanggakan. Kemarin 10 besar esai tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Anies Baswedan kalau nggak salah, itu masuk 10 besar loh, akan dibukukan. Waktu dia Menteri Pendidikan. Sudah jadi gubernur, Oke. gubernur di Jakarta. Untuk guru-gurunya sendiri, ya bukan saya mempromosikan Ya. diri ya. Nggak apa-apa. Saya juga seorang penulis. Saya sudah Novelis juga, bukan? ya ini sedang diproses sebuah novel juga, mau rilis. Mudah-mudahan selesai. Masih dalam proses. Baru atau sudah ada yang rilis? Boleh dong, promosikan aja di Ngobras bebas. Oke nih, ada saya bawa. Oke, boleh. Yang penting kita mengedukasi di sini, memberikan informasi yang baik untuk sahabat Iya. Ngobras dan masyarakat Kabupaten Katingan. Bersama teman-teman guru dalam Sagu Saku, 1 guru 1 buku. Oke. Nah, saya sudah bersama-sama guru. Itu ada 5 buku antologi. Buku antologi itu buku bersama dengan bermacam-macam genre. Ada kumpulan novel, ada kumpulan puisi, ada kumpulan artikel. Itu semuanya ada 5 buku. Dan saya juga sudah mengeluarkan buku tunggal. Artinya buku tunggal itu yang buatan saya sendiri. Oke. Ini adalah kumpulan puisi, dan ini adalah buku cerita anak. Dan ini kemarin sudah masuk dalam nominasi 10 penulis Kalimantan Tengah. Walaupun nggak ini sih, tapi saya cukup berbangga juga masuk 10 besar. Ya. Urutan ketiga di Sagu Saku Award yang pertama gitu. Sekalteng ini ya. Se-Kalimantan Tengah. Jadi yang memang istilahnya murni yang Ibu Tulis sendiri. ada 2 buku. Ada 2 ini ya. Iya. Yang satunya menitik Kumpulan beratnya pada puisi ya. Yang satunya buku cerita anak. Cerita anak. Dan yang mau rilis ini novel 1, dan satunya kayak kumpulan cerpen anak lah gitu. Kemudian yang apa? Sagu Sagu Saku. Saku 1 ini. guru 1 buku. Oke. Artinya kalau ini para pecinta novel atau para kutu buku, boleh dikatakan begitu, pengen mendapatkan ini gitu, harus kemana? Bisa hubungi dengan personalnya masing-masing, atau kita juga sering juga pameran. Nah, itu dia maksud saya. Kita pameran bersama guru-guru penulis juga. Atau di perpustakaan SMK 2 ada? Perpustakaan sudah ada. Nah, tuh. Dan kami kemarin juga sudah menyerahkan berapa ratus buku gitu hasil karyanya guru-guru se-Kalimantan Tengah ke perpustakaan daerah di provinsi. Sudah diserahkan ke sana juga. Dan untuk perpustakaan Kasongan, Katingan juga sudah kami serahkan beberapa buku ini. Kebetulan ini hanya arsip-arsip pribadi aja. Tapi boleh nggak saya warning nih? Ya. Nanti kalau udah sukses, gurunya jangan ditinggalin. Iya dong. ini hanya salah satu upgrade menjadi guru. Oke. Kalau guru itu memang harus
harus tetap upgrade Ya, diri gitu. ibarat pisau itu harus diasah Iya. gitu. Ini bagian juga, bagian dari gurunya. Benar. Tapi banyak sih cerita-cerita yang demikian. Ketika sudah pada puncaknya, bisa saja waktunya nanti. Nah, boleh dong saya wanti-wanti nih kan? Boleh, Nah, itu dia tadi. Jadi di sini saya juga mendoakan ya semoga apa yang dilakukan oleh Bu Tere ini, terutama dalam hal menulis, kedepannya akan semakin sukses dan cepat rilis untuk novelnya. Amin. Tapi saya jujur nih, agak kurang sih kalau masalah membaca. Nah itu, sekarang kan harus literasinya kuat Jadi, nih. cuman begini maksudnya, kalau saya ambil bukunya baca, kadang kan kita waktu juga sambil bekerja. Tapi ketika kita dengan handphone sekarang kan versi-versi novel Iya, betul. online gitu kan sudah banyak juga saya lihat, dan itu menarik ketika saya baca. Saya kadang sampai juga harus paket-paket juga karena bersambung. Karena ceritanya juga bersambung, artinya yang sudah dipromokan sudah. Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Mungkin untuk sesama guru kali ya. Sesama guru kita harus selalu belajar dan upgrade diri gitu. Termasuk untuk murid juga. Iya, untuk murid. Jadi kenapa saya menulis atau apa? Bukan untuk jadi kebanggaan saya sendiri sebenarnya. Saya justru memberi kebanggaan itu untuk anak-anak saya sendiri, juga untuk siswa saya. Orang banyak. Orang banyak gitu. Bahwa guru nggak hanya sekedar masuk kelas, ngajar, balik ke kantor, ngobrol sebentar, pulang, gitu terus kan ritmenya. Tapi saya pengen guru di Kalimantan Tengah lah, Katingan lah khususnya, ayo kita sama-sama gitu mengupgrade diri kita. Karena ini bernilai loh. Ya. Jadi bernilai di angka kenaikan pangkat. Kita nggak perlu risau lah untuk mengumpulkan angka itu. Kita nggak perlu mengcopy sana sini SK yang sebetulnya nggak ada nama kita, harus masukin nama kita lah segala macam itu. Efek positif ke pribadinya. Iya. Tapi kalau bagi saya efeknya sangat luas untuk umum ketika membaca isinya. Iya. Semuanya ya bermanfaat tentu, meskipun saya belum baca. Iya. Karena nggak mungkin nulis sesuatu itu kalau ibaratnya bukan memberikan efek yang positif untuk orang lain. Kan gitu. Maka kan ada istilah nih, sehebat-hebatnya orang gitu, kalau dia tidak menulis nggak ada apa-apanya. Tapi begitu kita menulis, kita meninggal pun orang akan masih melihat buku kita, melihat hasil tulisan kita. Betul. Itu kata kosnya loh. Kos penulis. Oke, ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Karena kita sudah harus bersambung ini. Oh, bersambung. Oke. Kalau boleh saya mengutip lah dari mantan presiden Amerika gitu. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan untuk negaramu gitu kan tulisannya. Tapi saya nggak usah muluk-muluk ke situ lah. Tapi cukuplah kita sebagai guru, apa yang kamu berikan untuk sekolahmu. Jangan tanyakan apa yang sekolah berikan untukmu. Itu aja. Artinya bersambung. Memang baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Yep. Itu. Mohon maaf, kita akhiri ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, dan secara pribadi dan Kesatuan Polres Katingan, saya Bribka Mando Sarjana Sosial memohon maaf apabila selama kita ngobras ada kata-kata yang kurang berkenan, baik untuk pribadi Ibu Tere ataupun untuk pihak sekolahnya. Saya mohon maaf sekali lagi. Ini semata-mata untuk pelayanan publik kita di dunia media sosial. Kita berbagi informasi positif, kita mengedukasi dan lain sebagainya. Akhir kata saya tutup. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang. Ngobras Jaya. Jalan-jalan ke Kerengpangi. Cakep. Tapi jangan sampai berpangku tangan. Asik. Kalau pengen jadi guru disenangi, ayo kita ngobras bareng
Polisi Polres Katingan. Wow.